Rekrutan anyar Persebaya bersinar, kini fokus taklukan Persija. Rekrutan anyar Persebaya bersinar, kini fokus taklukan Persija. Dilansir dari Harian Diswai, penampilan apik penggawa anyar Persebaya Rian Ardiansyah saat menaklukkan Persita Tangerang sukses mencuri perhatian. Aksinya energiknya di lapangan, aktif membantu serangan sekaligus tetap disiplin dalam bertahan, membuat namanya ramai diperbincangkan bonek. Meski begitu, Rian memilih tetap membumi. Ia tidak ingin terlena oleh apresiasi yang datang dan langsung mengalihkan fokus ke tantangan berikutnya. Ujian besar sudah menanti di depan mata, yakni duel klasik kontra Persija Jakarta. Duel tersebut akan digelar Sabtu, 11 April 2026. Persebaya dijadwalkan bertandang ke kandang Persija dalam laga pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan syarat gengsi itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menatap laga penting itu, Rian memastikan seluruh pemain menjalani persiapan secara normal. Tak ada perlakuan khusus, namun fokus dan intensitas latihan tetap dijaga agar tim datang ke Jakarta dalam kondisi terbaik. Kami mempersiapkan diri seperti biasa dan fokus menjalani program latihan yang sudah disusun tim pelatih, kata Rian. Meski Persija baru saja menelan hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya, Rian menegaskan bahwa lawannya tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Bermain di kandang sendiri, Persija dinilai tetap memiliki kekuatan yang berbahaya. Persija adalah lawan yang kuat. Karena itu kami harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi permainan. Secara pribadi saya ingin memberikan kontribusi terbaik agar Persebaya bisa meraih hasil maksimal, ujarnya. Perjalanan Rian bersama Persebaya sendiri terbilang belum lama. Ia baru bergabung pada bursa transfer paruh musim setelah didatangkan dari Maluku United. Di awal kedatangannya, ia sempat menghadapi tantangan adaptasi, terutama dalam menyesuaikan ritme permainan tim. Minimnya menit bermain juga sempat menjadi ujian tersendiri. Namun, pemain berusia 29 tahun itu tidak menyerah. Ia terus menunjukkan kerja keras dalam setiap sesi latihan, menunggu kesempatan yang datang. Kepercayaan dari pelatih Bernardo Tavares akhirnya mulai berbuah manis. Saat menghadapi Persita, Rian tampil menonjol dan beberapa kali merepotkan lini pertahanan lawan. Di laga tersebut, ia mencatatkan 2 intercept, 1 tembakan, serta menciptakan 1 peluang emas. Statistik itu menjadi bukti kontribusinya di lapangan, sekaligus menjawab kepercayaan yang diberikan tim pelatih. Terima kasih untuk Bonek dan Bonita atas dukungan dan apresiasinya. Bagi saya itu menjadi motivasi tambahan untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik setiap kali dipercaya bermain, ucapnya. Sejauh ini, Rian mengoleksi total 218 menit bermain bersama Persebaya. Perlahan tapi pasti, ia mulai menemukan kenyamanan dalam skema permainan tim. Kepercayaan sebagai starter pun mulai ia rasakan, meski ia tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Tentu saya senang bisa mendapat kesempatan bermain sejak awal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana saya bisa membantu tim meraih kemenangan. Saya hanya berusaha menjalankan instruksi pelatih sebaik mungkin, katanya. Rian pun menegaskan tidak ingin cepat puas dengan performanya saat ini. Baginya, perjalanan musim masih panjang dan setiap pemain harus selalu siap memberikan kontribusi kapanpun dibutuhkan. Sebagai pemain saya harus selalu siap kapanpun tim membutuhkan. Saya berusaha bekerja keras di setiap latihan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan pelatih. Soal menit bermain, saya mencoba tetap sabar dan fokus pada proses, tandasnya. Rahmat Irianto bertekad ulangi memori manis Persebaya Surabaya di SUGBK. Dilansir dari Liga Olahraga. Menjelang laga klasik melawan Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League musim 2025-2026, pemain yang akrab disapa Rian ini berharap dapat membangkitkan spirit kemenangan tahun 2019 silam guna mengamankan poin penuh di ibu kota. Memori manis saat menaklukkan tuan rumah di hadapan puluhan ribu suporternya menjadi modal mental yang berharga bagi skuad Bajul Ijo. Rahmat Irianto yang saat itu bertindak sebagai kapten tim, memahami betul atmosfer panas yang akan tersaji di Senayan. Baginya, sejarah tersebut bukan sekadar kenangan, melainkan pelecut semangat agar Persebaya Surabaya tampil penuh determinasi meredam agresivitas Persija Jakarta. Kami punya kenangan bagus di GBK pada 2019. Saat itu kami datang dengan semangat yang sama dan bisa meraih kemenangan.
Tentu itu menjadi motivasi tambahan untuk kami, ujar Rahmat Irianto seperti dikutip dari laman resmi klub. Di tengah ketatnya persaingan Super League musim 2025-2026, peran Rahmat Irianto di lini tengah cukup krusial untuk menjaga keseimbangan transisi tim. Ia menyadari bahwa Persija Jakarta selalu tampil perkasa saat bermain di kandang sendiri, namun kondisi internal Persebaya Surabaya yang tengah berada dalam tren positif membuat target kemenangan menjadi hal yang realistis. Persija Jakarta adalah tim yang kuat, apalagi bermain di kandang sendiri. Tapi kami datang dengan tekad yang jelas. Kami ingin mengulangi momen itu, dan insya Allah dengan kerja keras, hasil positif bisa kami dapatkan, tegas pemain bernomor punggung 13 tersebut. Kedisiplinan taktik dan konsentrasi tinggi menjadi faktor kunci yang ditekankan untuk menghadapi tekanan Macan Kemayoran. Dengan catatan statistik intercept dan tackle yang impresif musim ini, Rahmat Irianto siap berjibaku memutus aliran bola lawan. Segenap penggawa Persebaya Surabaya pun bertekad memberikan pembuktian bahwa mereka mampu kembali menaklukkan Persija Jakarta. Jelang duel panas, Tavares ungkap kunci Persebaya curi poin dari Persija. Dilansir dari Jawa Post, Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan kepercayaan diri tinggi jelang laga kontra Persija Jakarta pada pekan ke-27 BRI Super League 2025-2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, ini diprediksi berlangsung ketat. Persija dan Persebaya sama-sama mengincar poin penting di fase krusial Super League musim ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut timnya telah menjalani persiapan yang cukup baik. Waktu jeda yang lebih panjang dari jadwal Super League sebelumnya dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisik para pemain yang sempat terkuras dalam rangkaian pertandingan padat. Menurut Bernardo Tavares, kondisi pemain Persebaya memang belum sepenuhnya ideal. Namun, dia memastikan tim pelatih terus memantau perkembangan kebugaran skuad hingga mendekati hari pertandingan lawan Persebaya. Para pemain punya waktu istirahat lebih banyak, itu sangat membantu. Tapi memang ada beberapa yang belum 100%. Kami akan lihat lagi kondisi mereka sebelum pertandingan, ujar Bernardo Tavares dikutip dari https://persebaya.id. Tak hanya soal fisik, aspek taktik juga menjadi fokus utama. Persebaya disebut sudah menyiapkan pendekatan permainan khusus untuk menghadapi Persija yang dikenal memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Meski beberapa pemain lawan kemungkinan absen, Tavares menilai hal itu tidak akan banyak mengurangi kekuatan tim tuan rumah. Persija tetap tim yang kuat. Mereka punya banyak pilihan pemain. Jadi kami harus benar-benar siap, tambah Bernardo Tavares. Laga ini juga menyimpan tantangan tersendiri bagi Persebaya. Dalam 5 tahun terakhir, tim berjuluk Green Force itu belum pernah meraih kemenangan di GBK. Catatan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk memutus tren negatif. Meski begitu, Tavares tidak ingin anak asuhnya terbebani statistik masa lalu. Dia lebih menekankan fokus pada permainan dan peluang yang ada di pertandingan nanti. Kami tahu ini tidak mudah. Tapi sepak bola selalu memberi peluang untuk kejutan. Kami datang bukan untuk bertahan, kami ingin menang, tegas Bernardo Tavares. Secara statistik, pertemuan kedua tim memang cukup seimbang. Dari 13 laga terakhir, Persebaya mencatatkan 4 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Namun, pada pertemuan pertama musim ini, Persebaya harus mengakui keunggulan Persija dengan skor 1-3. Hal itu menjadi pelajaran penting bagi Persebaya untuk tampil lebih efektif dan disiplin. Dengan kombinasi persiapan fisik, strategi matang, dan motivasi tinggi, Persebaya berharap bisa mencuri poin, bahkan membawa pulang kemenangan dari ibu kota. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian bahwa Persebaya mampu bersaing di level tertinggi dan mengakhiri catatan kurang baik mereka di GBK.